Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Maghrib hari ini kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan pelajaran kita dalam risalah yang bermanfaat, risalah Salasata Usul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada awal dari isi Salasata Usul, dan sudah kita jelaskan bahwa beliau rahimahullah merubah uslubnya menjadi uslub tanya jawab. Fa idza qila laka mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi uslub tanya jawab itu bukan uslub yang baru. Ini juga uslubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kondisi Nabi kadang tanya sahabatnya. Karena itu yang lebih tinggal di kepala. Kalau kita pernah belajar di sekolah, kalau ada sesuatu yang penting guru tanya, ya maka yang hadir biasanya lebih tinggal. Dulu waktu sekolah guru saya tanya begini, yang bisa menjawab tinggal saya yang jawab dan jawabanku benar. Yang salah jawab ya lebih-lebih saya dulu ditanya dan saya menjawabnya salah. Makanya saya tidak bisa lupa pertanyaan itu dan saya tidak lupa jawabannya. Iya. Dan yang tidak menjawab, yang mendengar juga sama. Nah, guru saya dulu ada yang pernah melontarkan pertanyaan seperti ini. Teman saya bahkan kadang namanya pun masih diingat. Si fulan yang jawab. Ya. Nah, jadi para ulama umumnya selalu berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, termasuk dalam menulis. Ya. Walaupun sekarang zaman dikatakan zaman yang penuh dengan hal-hal yang baru. Taib. Dan dulu sudah dijelaskan man rabbuk
Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'in nas, dan seterusnya. Kemudian setelah ditanya tentang Rabb, maka sekarang ditanya fa idza qila laka bima arafta rabbak. Bima arafta rabbak. Jadi perhatikan uslubnya ya. Kita pelajari dulu uslubnya. Yang pertama, beliau dalam bentuk tanya jawab, apa itu salah satu usul, ya kan? Kemudian dijawab ma'rifatullah, ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatu ad-din wa ma'rifatun nabi. Sekarang yang kedua, ini pertanyaannya. Bima arafta rabbak, atau man rabbuk. Siapa Rabbmu? Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, bima arafta rabbak. Siapa Rabbmu dan dari mana kamu tahu Rabbmu? Ya, ini pertanyaan sangat mendasar. Ya. Karena ini nanti akan ditanya di kubur. Ya. Ditanya di kubur. Kalau sekedar tanya jawab seperti di dunia cukup dihafal, dijawab, selesai. Tapi ini pertanyaan nanti di alam kubur tidak bisa dijawab seperti di dunia. Yang menjawab itu adalah apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita amalkan. Itu yang menjawab. Ya, maka untuk memperbaiki keyakinan harus kita tahu siapa Rabb kita. Ya, siapa Rabb kita? Karena manusia banyak Rabbnya. Nah, kalau sudah tahu siapa Rabbmu, bagaimana caranya kamu mengenal Rabbmu? Karena kadang kita tahu sesuatu, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengenalnya. Sama kalau misalnya kita mengatakan si fulan itu siapa? Oh, si fulan itu namanya ini, tinggal di sini. Ya, pengetahuannya cukup. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana caranya kamu tahu si fulan itu? Tahu sifatnya, tahu kebiasaannya, tahu segala hal yang penting. Bukan sekedar ditahu secara umum. Makanya di sini menjadi pertanyaan beliau rahimahullah ketika menyebutkan usul yang pertama, beliau membahas tentang rububiyah. Ya, membahas rububiyah. Bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Tidak membahas tentang tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Iya. Jawabannya, kenapa seperti itu? Karena dasar seseorang untuk bisa benar tauhid uluhiyahnya harus benar dan sempurna tauhid rububiyahnya.
Ya, maka orang-orang musyrik walaupun mereka punya tauhid rububiyah, tapi tauhid rububiyahnya juga tidak sempurna. Banyak kerancuan dalam tauhid rububiyahnya. Ya, makanya ini harus dibahas walaupun ringkas tapi agak mendetail ya. Sekarang bagaimana cara mengetahui rububiyahnya Allah supaya kita punya tauhid rububiyah itu bisa lebih kuat. Dan juga di zaman kita sekarang banyak orang yang mengingkari adanya Allah. Ya, kita tidak tahu. Siapa tahu nanti kita ikut-ikutan atau anak cucu kita ikut-ikutan menjadi orang-orang yang ateis. Apalagi dengan berkembangnya teknologi. Sebagian orang sudah mulai mempertuhankan teknologi. Kita lihat yang pertama ya. Bagaimana cara atau dalil untuk menetapkan rububiyah Allah. Yang pertama dalil dari syariat. Tentu syariat ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini perkara yang banyak. Kita tidak bahas panjang lebar. Karena Al-Quran dari awal sampai akhir itu dalil tentang rububiyahnya Allah. Atau hadis yang paling sering disebutkan, kullu mauludin, dalam as-sahihain ya, hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, itu fitrah. Kemudian sahabat membaca ayat fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, jadi manusia diberi oleh Allah fitrah untuk mengenal Rabb-Nya. Apa contohnya? Supaya mudah dipaham. Fitrah. Kita punya anak atau keponakan. Ya, coba kita diam-diam tiba-tiba pukul belakangnya. Maka serta-merta fitrahnya muncul. Siapa yang memukul saya? Ya kan? Siapa yang memukul saya? Itu fitrah. Dia tidak pernah belajar. Ada ilmu sebab akibat. Ada ilmu ini tidak pernah belajar. Tapi fitrahnya ketika dipukul maka muncul fitrahnya bahwa ada yang memukul. Tidak mungkin ada pukulan tanpa ada yang memukul. Tidak ada pukulan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ya, itu namanya fitrah. Nah, itu yang dalil kedua. Ya. Itu namanya fitrah. Dan manusia sejahat apapun akan muncul fitrahnya. Kapan muncul? Ketika dia lagi sangat susah. Walaupun sebagian bisa menyembunyikan hal tersebut, tapi suatu saat akan dia munculkan. Ya, dia akan munculkan fitrahnya. Bahkan orang yang paling kufur di zaman Fir'aun, di zaman Musa, yakni Fir'aun,
ketika mau meninggal juga muncul fitrahnya. Ya, muncul fitrahnya bahwa betul ada Rabb, ada pencipta. Ya. Walaupun dia yang menganggap dirinya Rabb, tapi ketika dia susah, dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ya, maka fitrahnya muncul bahwa ya harus ada yang dimintai tolong, harus ada yang dimintai untuk melepaskan diri dari kesusahan dan kesulitan. Dan itu akan muncul dengan sendirinya, bukan dipelajari. Sebagian orang yang bisa mempelajarinya justru menutupinya. Tapi ketika terjadi hal-hal yang sudah di luar kemampuannya untuk dia tutupi, maka fitrah itu akan muncul. Nah, yaitu fitrah. Ada yang lain yang bisa menggambarkan fitrah? Kalau misalnya ya, kita ke gunung, kemudian gunung tersebut penuh dengan pohon-pohon lebat. Kalau kita masuk di dalamnya semakin ke dalam, kemudian tiba-tiba misalnya kita dapati ada rumah, apalagi kalau rumahnya bagus, apalagi kalau istana. Kemudian kita tanya teman, Masya Allah ini rumah bagusnya, ini hanya tiba-tiba ada dan muncul begitu saja. Tiba-tiba ada dan muncul. Maka manusia punya fitrah, pasti dia akan ingkari. Tidak mungkin rumah ini, apalagi dalam hutan, apalagi rumahnya bagus, apalagi kalau istana, tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat. Kamu itu gila, masa ada tiba-tiba ada yang tidak ada yang buat. Itu namanya fitrah. Ya, mengingkari sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Pasti ada yang buat, ada yang mengadakan, ada yang menciptakannya. Ya, itu namanya fitrah. Ya, makanya orang belajar ilmu, khususnya ilmu tauhid, itu untuk menjaga fitrahnya, untuk menjaga fitrahnya. Karena itu ketika Musa alaihi salatu wassalam mendakwai Fir'aun, bagaimana kerasnya dan seterusnya, ketika Musa bertanya kepada Fir'aun, wa ma rabbul alamin, siapa Rabb seluruh alam? Maka Fir'aun mengingkarinya, karena dia menganggap dirinya yang Rabb. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Ini bagus ya. Rabbus samawati wa ma rabbul alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Rabb Allah adalah yang pencipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Tapi beliau tutup, in kuntum mukinin. Ya. Jika kamu yakin langit dan bumi ini ada karena ada Rabbnya.
Karena ada yang menciptakannya. Dan itulah Allah. Itulah Rabb yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikembalikan pertanyaannya. Dan tadi kan dia mengingkari kalau ada Rabb, karena dia menganggap dirinya Rabb. Maka Musa mengatakan, in kuntum mukinin, jika kamu yakin. Bukan yakin adanya Rabb, karena tadi dia mengingkari, tapi dikembalikan. Jika kamu yakin, yakin apa? Ada enggak langit dan bumi? Hah? Ada langit dan bumi? Ada. Ada makhluk di antara langit dan bumi? Ada. Kamu yakin itu? Kamu yakin? Ya pasti yakin, karena dia lihat. Dan dia bagian dari langit dan bumi itu. Kalau kamu yakin langit dan bumi dan apa di antara keduanya, termasuk dirimu, termasuk saya dan kamu dan yang lainnya, maka yang menciptakannya harusnya kamu lebih yakin. Maksudnya? Kamu lebih yakin. Karena bumi, langit dan apa di antara keduanya kamu yakini ada. Dan pasti kamu tidak bisa ingkari. Dan tidak mungkin itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Ya. Makanya ketika berbicara, para ulama berbicara tentang tauhid rububiyah, pasti diawali dengan pembicaraan tentang adanya Allah. Tidak mungkin kita mengakui Allah pencipta, pengatur, pemelihara dan seterusnya kalau kita tidak meyakini adanya Allah. Ya. Berarti kamu yakin apa yang di hadapanmu ini kamu yakin. Maka harusnya yang menciptakannya harus lebih yakin lagi tentang adanya. Ya, makanya para ulama mengatakan sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh, wa ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain daripada Allah semuanya alam. Wa ana wahidum min dzalikal alam, dan saya salah satu bagian dari alam tersebut. Jadi alam ini semuanya menunjukkan tentang adanya Allah. Ya, adanya Allah. Makanya disebut alam. Tanda adanya penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adanya Allah menjadi dalil adanya alam. Ya. Seluruh alam ini menjadi tanda adanya Allah, dan Allah menjadi dalil adanya alam ini. Karena tidak mungkin ada dengan sendirinya. Makanya tidak boleh orang ragu. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah masih ada keraguan tentang Allah? Padahal Allah itu fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Kapan orang keyakinannya sudah benar, maka tidak mungkin ada lagi yang tersisa dalam keyakinannya bahwa seperti sebagian keyakinan manusia bahwa ada yang sebagian makhluk yang bisa mengatur alam atau sebagian alam ini. Apakah para wali atau para kutub-kutub yang mereka beri nama-nama tertentu, atau apapun yang mereka istilahkan. Karena seluruh selain daripada Allah itu adalah alam. Dan tidak mungkin alam itu yang mengatur alam, karena dia bukan penciptanya. Alam ini hanya menunjukkan adanya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam. Sampai di sini bisa pahami ya?
Nah, itu tentang fitrah. Maka orang akan mengingkari adanya Allah kalau fitrahnya rusak. Selama fitrahnya masih bagus dan itu yang harus dijaga, maka dia tidak akan mengingkari tentang adanya Allah. Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebabkan salah seorang sahabat itu masuk Islam. Masuk Islam. Sebelumnya dia kafir, musyrik. Tapi ketika mendengar ayat itu dibaca, maka dia masuk Islam. Sampai dia mengatakan, kada qalbi yatir. Hampir jiwaku ini atau hatiku ini terbang mendengar ayat itu. Dan itu menjadi dalil secara akal tentang adanya Allah. Dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, poin-poin saja berapa ayatnya. Am khuliqu min ghairi syai'in min ghairi syai'in am humul khaliqun. Singkat saja. Para ulama membahasakan ayat ini adalah dalil secara akal syar'i. Ya. Karena dari ayat ini dipahami kalau secara ilmu akal, ilmu apa istilahnya orang, probabilitas, ya, ilmu kemungkinan-kemungkinan. Dari ayat ini dipahami bahwa secara akal itu cuma ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada sesuatu yang diciptakan tanpa ada penciptanya. Ya, alam ini atau makhluk ini kemungkinan yang pertama. Itu mereka ada, mereka diciptakan dari tanpa sesuatu. Artinya tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Mungkin tidak? Nah, kita berpikir dulu ya. Apakah mungkin ada sesuatu tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Artinya dia tiba-tiba diciptakan tanpa dari sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada begitu saja. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ya. Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan yang ada. Itu secara akal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi ya. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada sesuatu yang menciptakannya? Kemungkinan yang kedua, am humul khaliqun. Mereka itu
yakni makhluk ini menciptakan diri mereka sendiri. Bisa tidak? Makhluk ini menciptakan diri mereka sendiri. Secara akal bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Hah? Kenapa tidak bisa? Ya, karena makhluk dikatakan makhluk karena dia diciptakan, bukan dia pencipta. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan dirinya sendiri sementara dia butuh kepada sesuatu yang mengeluarkan dia dari sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ini bukan bahasa falsafat ya. Ya, makhluk butuh. Seperti kita dulu kan ada atau tidak? Hah? Ya, kita ini semuanya dulu tidak ada. Cuma beda-beda. Ada yang tidak ada 50 tahun yang lalu. Ada yang tidak ada 20 tahun yang lalu. Ada yang tidak ada mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Tiba-tiba dia menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Nah, maka ini kemungkinan yang kedua. Dari kemungkinan-kemungkinan itu tidak masuk akal. Berarti tinggal satu kemungkinan. Apa kemungkinan? Yang ketiga, tidak disebutkan dalam ayat. Karena itu sudah pasti dan jelas bahwa semua makhluk ada karena ada yang menciptakannya. Makhluk ini ada karena ada yang menciptakannya. Bukan tiba-tiba ada dari tidak ada, bukan juga dia menciptakan dirinya sendiri. Tapi dia ada karena ada yang mengadakannya. Dia lahir karena ada yang menciptakannya. Itulah kemungkinan yang ketiga. Dan itulah kemungkinan yang benar dan sesuai dengan akal. Ya. Maka dari ini muncul banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang rububiyahnya Allah. Di antaranya yang kita sebutkan secara ringkas, ada namanya dalil ikhtira. Dalil ada. Artinya diadakan dari tidak ada. Diadakan dari tidak ada. Maksudnya sesuatu dulu tidak ada, kemudian diadakan, baru kemudian menjadi ada. Ya, termasuk kita semua. Dulu kita tidak ada beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian Allah ciptakan, kemudian kita ada. Ya. Maka semua yang ada di alam ini dulunya tidak ada. Kemudian Allah adakan. Ya. Yang kedua, ada namanya dalil setelah diadakan, ada namanya meningkat dalil inayah atau ar-riayah. Sesuatu yang sudah diadakan tadi bukan sekedar diciptakan begitu saja. Dulu kan sudah dari awal ya. Ayahsabul insanu ayyutraka, sudah. Apakah manusia diciptakan begitu saja kemudian ditinggalkan? Ada namanya riayah. Ada pemeliharaan. Ada pembinaan. Allah ciptakan alam ini, kemudian juga Allah jaga begitu
sempurna. Maka semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kondisinya. Misalnya ikan, di mana ikan hidup? Di air. Disesuaikan kondisinya. Manusia diciptakan tinggal di mana? Di bumi. Coba kalau ikan tinggal di daratan, bisa hidup tidak? Ya. Binatang-binatang yang tinggal di hutan, cocok tidak? Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Badan kita ada tangan, ada kaki, ada kepala. Itu Allah ciptakan semuanya disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, dan seterusnya. Berarti ada yang memelihara dan menjaganya. Bukan diciptakan ya begitu saja. Maka ini menunjukkan bahwa ada Rob, ya, ada pencipta. Tidak ada yang kebetulan begitu saja. Karena itu ketika ada orang ditanya, bagaimana kamu mengenal Robmu? Dia mengatakan, saya mengenal Robku karena melihat telur. Telur itu tempat yang tertutup, tidak ada lubangnya, tidak ada udara masuk. Tapi kalau tiba waktunya akan terbuka dengan sendirinya. Keluar burung, bisa terbang, bisa jalan dan seterusnya. Menunjukkan adanya pencipta atau tidak? Ya, sangat-sangat jelas. Tidak mungkin ada telur begitu saja. Dan ada yang menjaganya. Maka binatang-binatang itu punya waktu untuk menetas. Ya, manusia kadang mempelajarinya untuk mempercepat. Ya, makanya nanti kalau sudah semakin banyak dipelajari, semakin banyak yang menyalahi aturan awalnya, ya nanti mendekati hari kiamat karena tidak sesuai lagi dengan alurnya. Dan itu Allah yang punya hikmah, ya. Semua mau dipercepat, termasuk orang mau cepat-cepat belajar. Ya jadi, tapi nanti lebih banyak kerusakannya daripada manfaatnya. Ya. Taib. Atau ketika ditanya, dari mana kamu tahu Robmu? Oh, saya tahu Robku dari banyaknya bahasa. Tadi kita bicara sedikit tentang bahasa Inggris. Manusia ini sama semua, punya dua mulut, satu lidah. Tapi kenapa bahasanya beda-beda? Kita saja di sini mungkin banyak bahasa, ada bahasa Makassar, bahasa Bugis, ada bahasa Jawa, macam-macam. Padahal ya sama, mulutnya cuma dua, lidahnya satu. Tapi kenapa bisa bahasanya beda-beda? Siapa kira-kira yang mengatur seperti itu? Ya, pasti jawabannya sama. Allah yang menciptakan manusia bisa mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahasa di dunia ini ada lebih dari 7.000 bahasa. Tapi itu tidak tepat, ya. Pasti lebih daripada itu. Kalau kita pergi ke Papua, kita mengatakan bahasa burung karena kita tidak tahu. Padahal mulutnya sama-sama punya mulut. Tapi beda bahasanya. Bahkan kadang bahasanya sama, lahjanya pun beda. Misalnya bahasa Inggris ada lahja Amerika, ada lahja Inggris,
ada Australia dan seterusnya. Nah, siapa yang bisa membuat seperti itu? Pasti karena ada pencipta yang bisa mengatur segala-galanya. Kemudian yang ketiga, setelah dipelihara, dibina, dijaga, ada namanya dalil itqan. Itqan artinya apa yang sudah diciptakan tadi dijaga, nanti semuanya akan mencapai puncaknya paling bagus. Nah, paling bagus. Allah ciptakan semua yang ada di alam ini. Allah ciptakan dalam bentuk perlahan-lahan sampai pada puncaknya paling bagus. Lihat tumbuhan, mulai dari kecil sampai tumbuh besar, kemudian nanti berbuah. Siapa kira-kira yang mengatur itu? Ya kita saja manusia, kita lahir dari bayi kan, tidak bisa apa-apa, disuapi oleh ibu, kemudian tumbuh, bisa makan sendiri, bisa berjalan, bisa berbicara, kemudian tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Sampai mau menikah, ya kan? Sampai punya anak, sampai mau menikah lagi. Ya siapa yang mengatur itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia itu yang punya mau seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada campur tangannya Allah. Manusia hanya berusaha, tapi Allah semua yang mengatur urusan tersebut sedemikian rupa. Ya, maka itu menunjukkan bahwa ada pencipta. Kemudian yang terakhir, setelah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, kemudian ada lagi namanya dalil pengaturan. Ya, walaupun ini sesuatu yang sangat banyak, kita singgung sebagiannya saja. Ada yang atur. Ya, matahari terbit dari mana? Timur, terbenam dari di mana? Di barat. Ada matahari terbit dari barat? Tidak ada, kecuali sudah dekat hari kiamat. Ya, ada yang mengatur. Kita ini manusia kadang mau tidur, kalau malam mau tidur, tapi kadang tidak bisa tidur. Ya, kadang juga tidak mau tidur tapi tertidur. Padahal sudah diatur sedemikian rupa. Menunjukkan ada yang mengatur di luar kemampuan kita. Saya dulu bercita-cita begini, 1 bulan, setahun, 2 tahun, berubah lagi cita-citanya. Karena ada yang mengatur dari luar. Karena itu kita tutup dengan kisah, ya, kisah Imam Abu Hanifah. Ada orang yang punya keyakinan bahwa alam ini hanya masalah waktu saja. Kalau sampai ya mati, setelah itu tidak ada lagi apa-apa. Tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, karena dia ulama, orang cerdas, dia mengatakan, tunggu dulu sebelum kita berdiskusi, ada yang saya mau ceritakan. Ada yang mau saya ceritakan.
Oh, apa itu? Nah, dia terpancing kan. Apa itu? Saya mau dengar. Imam Abu Hanifah mengatakan, ceritaku begini, ada kapal isinya penuh, dia dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Isinya penuh, dibongkar, tidak ada yang atur, terbongkar sendiri, pergi sendiri ke pelabuhan satu lagi, terbongkar sendiri, pergi lagi ke pelabuhan satu, naikkan barang, turunkan sendiri, tidak ada yang atur. Maka yang mendengar ceritanya tadi mengatakan, itu tidak masuk akal. Masa ada kapal begitu? Kena. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kapal itu sesuatu yang kecil, bagaimana dengan alam ini yang begitu besar? Masa tiba-tiba teratur begitu saja tidak ada yang atur? Ya, alam ini teratur luar biasa, masa teratur begitu tidak ada yang atur? Ya, pasti ada yang mengaturnya. Maka ini dalil yang sangat jelas bahwa pencipta itu ada. Ya. Nah, saya kira ya cukup tauhid. Dalil akal, tinggal dalil hissi, itu hadis sedikit saja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian masuk sedikit tentang tauhid uluhiyah sebelum kita bahas yang lainnya. Karena ini harus bagus sebelum masuk yang lainnya. Nah, jadi kita sampaikan tadi cuplikan-cuplikannya saja supaya kita ada sedikit pemahaman, ada wawasan. Walaupun selama ini ya alhamdulillah kalau tauhid rububiyah ya berjalan. Tapi ini hanya cuplikan bahwa pembahasan tentang hal seperti itu sebenarnya ya luas di buku-buku para ulama. Kadang dulu tidak dibutuhkan, tapi kadang-kadang seperti sekarang itu dibutuhkan ya, dalam beberapa situasi dan ya kondisi. Nah, saya kira demikian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Aku luka matasmaun. Barakallahu fikum. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.